Ayo, ya lah kejahatnya rambut aku nih. Tuhan, dah. Nyok, kena asap rokok, segala macem, acak adut nih sudah pengennya nyalon, tapi katik rewang. Caknya habis lebaran lemak nih ya nyalon-nyalon cak ini. Apa aku telepon Kak Putri bae? Kak Putri kan cepet nian gawe nyalon-nyalon cak ini. Pelah. Wah, Cila nelpon. Halo Cila. Halo Kak Putri, di mana? Melok Cila pe? Lagi di salon juga Cila ini Kak. Galak dak Kak Putri? Hah? Pas nian. Nah, kakak nih lagi pengen nyalon, tapi lagi katik rewang. Di mana tempatnya? Di Paramita Eyelash Demang Kak. Bagus dah. Agak abal-abal pulo, rambut kakak yang lah ancur, kayak makin hancur pulo. Tenang be Kak, di salon Paramita ini menyediakan fasilitas yang ndak kaleng-kaleng. Pokoknya bagus nian. Kak Putri kesininya dulu. Agak Cila kenali sama ownernya bila perlu. Cila coba Sherlock ke kakak bae ya. Kage coba kakak ke situ, oke? Oke Kak, Cila Sherlock yo. Oke, bye. Bye. Nah, ini dia alamatnya. Oh, ini yang di Demang itu ini. Cobalah aku ke situ. Pramita Beauty Salon. Mana Oh, Pramita Beauty Salon. Wow, lemak nih yang abis dari LRT Demang di stasiunnya langsung nyampe Pramita Beauty Salon. Ya Allah, ada sempat lagi aku bener ke rambut ini. Gancang lah. Ada ini aku nih, Dem. Oh, ini dia Pramita Beauty Salon. Dekat nih, mana ke Pramita nih dari LRT Demang. Halo Kak Putri. Lala, mana ketemu. Iya, makin cantik. Bye. Sama loh, Kak. Iya, Lagi langsung kita, kan. Habis iya. makan nastar. Halo pemirsa Pal TV, Bertemu lagi di program Ngapo Ma Itu. Bersama aku Putri dan juga Aku Cila dan juga pemirsa Pal TV. Sekarang kita lagi berada di Pramita Beauty Salon di Jalan Demang, tepatnya di belakang stasiun LRT. Katanya juga di sini salah satu salon tereksklusif di Palembang, Kak. Yuk langsung baik kita cobai sikot-sikot treatmentnya. Halo Kak Putri, kita bingok. Selamat siang Mbak, selamat datang di Pramita. Ada yang bisa dibantu? Halo Mbak. Iya. Cila nak nanya. Cila biasa treatment apa Cila? Oh, Cila biasanya di sini kalau udah mani pedi krimbat Kak Putri. Boleh, ada ini treatmentnya. Rambut kakak nih pacak krimbat juga nih. Iya, Bisa kok Mbak. Cuci ya, Iya, mengkoin dari gersang nih pacak agak adem dikit, carain Mbak. Ya Allah. Sekalian dicatok kan Mbak, ada catok sama catok. Ini ada yang paketannya juga dia, tapi ada guntingnya, gunting krimbat sama catok. Kakaknya ada. Jahat ya? Iya udah. Mau mani pedi juga sekalian, boleh? Mani pedi. Iya. Mani pedi itu kuku kaki ya? Kuku Kalau kaki, mani kaki. tangan, kalau pedi Pedi kaki. kaki. Oh, Iya. dua orang berapa Kak? Dua orang berapa Kak? Murah kok ini Mbak. 80.000 Pokoknya Mbak, Cila Galo yang bayar. Boleh. Dem. Demi apa Kak? Iya, cak itulah ya. Oke. Ini Mbak, pokoknya aku nak rambut, nak kuku, nak kaki. Oke? Oke. Oke. Pembayaran di akhir ya? Ya boleh. Makasih Mbak. Iya. Makasih ya Mbak. Iya. Rambut kakak nih Cila jahat nih nah wacak kena matahari, kena asap, nemen naik ojek, kapan lah dapet cowok yang pacak mayari ke salon tiap hari,
supaya kakak nih rambut kakak nih pacak bagus, bersinar, gemilang, terang benderang. Ntar dulu kak, Cila liatin Jimot dari tadi, dari awal teleponan sampai sekarang ngeluh baik kakak ini. Iyo, kakak nih nyadar juga ngapo lah minggu-minggu ini kakak nih mudah ngeluwe apa lo anak masuk surga masuk surga. Aida. Nah Kak Putri ini penasaran nggak, ngapo setiap orang ini selalu niat ngeluh? Oh iya, Cila galak ngeluh. Tidak juga sih Kak. Oh, kakak dewek berarti ya. Ngapa lah Cila Nah penasaran kan Kak Putri? Pemirsa di rumah pasti juga penasaran. Yuk langsung baik kita jingok ulasannya di Ngapo Ma Itu. Kalau lagi capek, ngeluh emang paling enak. Mulai dari ngeluhin tugas yang ada segunung sampai temen yang gak ikut ngerjain tugas kelompok. Oke, tapi kenapa kita suka banget ngeluh? Dan apakah sebenarnya ngeluh itu buruk? Jadi ngeluh itu bisa ngebantu kita buat ngatasin perasaan gak nyaman. Banyak yang susah buat ngungkapin perasaan dan ngeluh adalah jadi salah satu cara buat berekspresi. Ya, setelah ngeluh kita bisa ngerasa lebih lega. Apalagi kalau ngeluhnya bareng si dia yang ngedukung dan mahamin kita. Kemungkinan karena alasan inilah rata-rata orang bisa ngeluh sampai 30 kali sehari. Kalau gitu, apakah ngeluh sebenarnya baik buat kita? Jawabannya enggak juga. Kalau keseringan muncul, pikiran-pikiran negatif termasuk keluhan-keluhan kita bisa ngubah jaringan saraf di otak. Akibatnya, kita jadi lebih suka ngelakuin hal-hal tadi dan malah nggak fokus nyari jalan keluar. Kayak pakai kacamata kuda. Otak juga mulai ngebentuk pola pikir pesimis yang bikin kita cenderung ngelihat segala sesuatu dari sudut pandang negatif. Belum lagi kalau kita ngeluh-ngeluh sama orang. Soalnya ini tuh kayak ngelempar masalah kita ke mereka dan bisa jadi mereka malah ikutan ngerasa ngedown. Terus ngeluh itu ternyata menular. Kalau kita dengar ada orang yang ngeluh, mungkin kita sering tergoda buat ikutan ngeluh juga. Ternyata biang kerok peristiwa ini ada di otak, tepatnya bagian sistem saraf yang ini. Mereka yang ngasih kita kemampuan buat ngertiin dan niruin perilaku orang lain. Mulai dari belajar bikin alat-alat dan belajar berburu, sampai ikut-ikutan tren di sosial media. Terus nggak cuma ikut-ikutan perilaku, tapi juga emosi. Iya, saraf-saraf ini juga lah yang bikin kita bisa berempati. Jadi ya, ngeluh emang gak dilarang, tapi segala sesuatu yang berlebihan emang gak baik, termasuk ngeluh. Kalau mau ngeluh ke orang lain, pastiin dulu dia lagi bisa dengerin. Atau kita juga bisa ngeluh-ngeluh ke kertas, soalnya menulis bisa ngurangin reaksi di bagian otak yang ngatur emosi. Kepala jadi lebih dingin dan kita bisa mikir dengan lebih logis. Jadi ya, hati-hati kalau ngeluh, apalagi di sosial media. Dan seperti biasa, terima kasih. Oh, itu yang nyebabkan ngapo manusia cak kita nih sering ngeluh. Ay, mulai saat ini kakak nak semangat ada galak ngeluh lagi. Nah itu loh Kak, jangan niat sering ngeluh. Ngeluh boleh, tapi jangan sering-seringan Kak. Iya, benar juga ya Cila ya. Benar-benar. Oh iya Kak Putri, Cila nak kenali Kak Putri nah sama ownernya Pramita Beauty Salon ini. Wih, penasaran Penasaran kakak? kan? Pemirsa penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap di Ngapo Ma Itu. Nah pemirsa PAL TV, ketemu lagi nih di program Ngapo Ma Itu. Nah sekarang kita sudah bersama ownernya dari Pramita Beauty and Salon. Nih Kak, silakan kenalin. Iya. Ya. Halo Kak, ya Aji. Kak Aji. Nah Kak Aji, kami kan kayak penasaran gitu dengan salon ini. Boleh dong Kak share-share kapan ini berdirinya gitu. Kalau kita itu sebenarnya berdirinya dari Salon Pramita ini dari 2016. Nah, lahir belum? Oh belum Sila masih 6 SD ya? Iya, 2013. 2013, oh sudah berarti. Jadi kita itu sebelumnya untuk home service.
Jadi khusus melayani datang ke rumah. Nah, jadi kebetulan yang pertama kali kemarin yang menjalani bisnis itu wong rumah. Nah, jadi ada pelanggan dulu tuh wong rumah tuh punya bisnis tas. Nah, bisnis tas. Jadi kayak dropship kalau zaman sekarang. Nah, Just tip gitu ya? tidak, lebih ke dropship. Jadi dia pesen barang di supplier, di apa? Bukan pesen sih, dia ngambil foto dari supplier, dipasangnya di IG dia. Nah, sudah tuh ada yang berminat, uang mesen, bayar dulu kakek, baru dikirim ke barangnya. Nah, karena tadi sudah ada lumayan banyak kan pelanggan, follower yang dari bisnis yang lama. Nah, jadi kita tawar lah yang awalnya dulu tuh ini eyelash bulu mata, cuman bulu mata baik di rumah juga. Nah, makin kesini makin berkembang, jadi kita tambah-tambahi ada nail art, habis itu rambut, dan sekarang juga sudah ada body massage. Iya. Pijat? Iya, pijat. Ada juga kerok, cabut uban juga ada. Iya. Kayak ngalada. Untuk inspirasinya kita kemarin tuh sebenarnya lebih ke ini sih, namanya nyari penghasilan nyari penghasilan, nyoba-nyoba buka bulu mata bae di home service, banyak peminat. Akhirnya kita coba-coba buka ruko, sikok ruko, 2 ruko, 3 ruko, dan sekarang sudah ada 6 ruko dan 6 cabang. Jadi di mana Kak cabangnya itu Kak? Kalau sekarang kita ada di cabang Demang. Nah, sebenarnya cabang Demang ini dulu tuh sebelumnya di rumah yang di home service kemarin. Nah, Pusat berarti? pusat ini nih. Jadi dari rumah pindah ke Demang. Nah, ada juga yang di cabang Skojo, di cabang Bukit, Maskerebet, Pelaju, dan yang terbaru itu ada di cabang Jambi. Oh, cabang Jambi. Rencananya ke depan bakal buka di mana lagi itu Kak? Pengennya di Sumatera dulu, kayak kalau yang target kita mungkin ada Linggau atau Baturajo, yaitu Bangka. Target-target kita ke depannya buka cabang Pramita. Kak Aji, kalau boleh ditanya nih ya, dari mana aja pelanggan-pelanggan yang datang ya Kak? Bener, dari luar kota, dari mana, luar angkasa, luar negeri. Jadi kebetulan kan karena kita ini kan meloi zaman sekarang kan lebih banyak ke promosinya online. Nah, jadi karena kita online, jadi banyak yang ada yang dari luar kota, tapi banyaknya domisili Palembang pelanggan Paling jauh kita. pernah di mana Kak? Dari mana? Nggak pernah nanya. Tapi kalau ada yang dari Jakarta tuh ada, dari Surabaya ada, itu. Yang dari Kalimantan juga pernah ada. Mungkin kan dia lagi mampir ke Palembang kan, buka-buka Instagram kan, buka Google, salon murah Palembang, mungkin muncul nama Pramita kali. Iya, karena memang kita juga menyajikan dengan treatment yang terjangkau harganya. Kalau dari eyelash itu dari harga 100.000, mani pedi dari harga 45, krimbat juga dari harga 45, potong rambut 45.000. Pacak netak rambut ini tadi Kak? Iya, pacak. Yang penuh angin, topan. Kutu be bisa bersih ke kutu, ketombe. Iya, cabut uban bisa. Murah-murah harganya, terjangkau juga. Kak Aji, kalau boleh tahu, treatment best seller di sini apa baik? Jadi kalau kita nih yang paling best seller itu bulu mata eyelash. Dari nama be kita nih sebenarnya dulu Pramita Eyelash. Karena memang cuman treatment bulu mata. Nah, sudah itu juga ada treatment lain yang best seller gitu, krimbat, smoothing, coloring, nail art. Pokoknya best seller kalau di Pramita. Tapi yang paling banyak dipesan tuh biasanya di eyelash, krimbat. Iya, eyelash sama krimbat. Karena kan krimbat ini kan biasanya orang tuh kan penat dari kerja kan, pengennya krimbat. aku nih Kak, pening ngadepin dunia ini. Makanya kalau lagi pening, krimbat di Pramita langsung relax lagi. Harganya 45.000. Dipijat juga dah? Dari kepala, pundak sampai Lutut tangan. kaki. Lutut kaki. Body massage. Body massage kalau lutut kaki. Gila, berarti recommended-nya nih di sini. Iya, ya. Kak. Pijat mulai dari 45.000. Bener-bener. Kak Aji, terus juga hal apa yang paling berbeda dari salon-salon yang lain gitu? Dibanding salon lain dibanding Pramita ini, apa yang beda? Oke. Kalau berbedanya kita kayak krimbat kan di tempat kita kan biasanya di tempat lain ini, maaf kalau salah ya, biasanya cuman kalau krimbat itu kepala sampai pundak.
Nah, kalau di tempat kita disertai tangan kayak gitu. Jari juga jari tangan. Jari Oke. tangan. Ada wong ke jari kaki, Iya. jari kaki juga. Iya, sudah tuh juga harganya sih yang paling terasa. Iya, affordable. Affordable. Iya, mulai dari yang 40.000. worth it, bener. Oh, berarti Cilah kalau pengen nyari treatment yang murah, berkualitas, itu di Pramita. Iya, benar-benar. Sering lah kakak ngerim di sini supaya rambut karat hilang ya Cila ya. Jangan juga itu saya malu kakak. Kak Aji, kalau konsep-konsep Cak ini nih sama nggak kira-kira sama konsep-konsep di cabang lainnya? Kurang lebih hampir sama. Jadi konsep ini nih kita buat awalnya kan Pramita ini kemarin lumayan banyak yang kenal dan banyak yang tahu. Tapi memang keluhan dari pelanggan kita itu tempat kita ini memang sederhana nian dulu awal-awal. Jadi dulu kalau tempat kerimbat tuh kita taruh kaca, sudah tuh juga kalau tempat nyucinya biasa, sudah tuh juga sederhana nian. Nah jadi dengan adanya masukan dari pelanggan-pelanggan yang sebelumnya tadi, kita perbaiki tempat kita buat senyaman mungkin dengan harga yang tetap sama. Dan alhamdulillah dengan perbaikan yang sudah kita buat, sudah kita bagusi tempat tadi, Pramita ini semakin diterima oleh masyarakat di Kota Palembang khususnya. Oh, berarti segala saran diterima. Iya benar. Ada nggak kak lanang yang nganter tinonya ke sini, cek ngekak tiap hari, cek itu nak salon, ada nggak kak Ada banyak. Bagus. Menyakitkan Banyak, hati iya. ya. Baju berarti salon ini. Ngapo memang nanya cek itu? Ayo kak sedih aku nih kak, rambut lah cak apa namanya, cak besi karat ini. Terus KTE nganter, Ngapo sedih? KTE mayari, KTE yang ngagoi. Lah juga lu Cila ada. Pak Putri, coba jingoin dari tadi sedih nih yang kakak nih. Mudah nian untuk sedih, ngapo kakak nih? Ada masalah apa? Iya ngapo kak, cerita kalau Iya ada kan, masalah. Kak Aji. Malam aduh sedih aku udah laju. Aku tuh mana memang minggu-minggu ini sering yang sedih Cila. Memang perasaannya baperan cek itu nah. Udah sedih. Nah, tapi baguslah Kak Putri. Berarti Kak Putri ini bisa merasakan emosi atau emosional, tak khawatir, takut, marah, sedih. Tapi tahu gak Kak Putri, ada loh orang yang tidak pernah merasakan emosi, Kak, cak sedih, khawatir, cak Kak Putri tadi. Nah emang ada? Iyo Kak Putri, Kak Aji. Penasaran kan kakak? Iya. Langsung baik kita jengok ulasannya di Ngapo Mak itu. Apa kejadian yang pernah bikin kalian ngerasa emosi yang kuat? Panik pas dompet tiba-tiba nggak tahu di mana, takut pas ngelewatin kuburan malam-malam, atau bisa jadi marah gara-gara antrean diserobot? Oke, kalau kalian pernah ngalamin kejadian yang bikin emosi kesulut kayak tadi, selamat. Soalnya ternyata 1 dari 10 orang tuh kesusahan bahkan nggak bisa ngerasain emosi sama sekali. Salah satunya, mas-mas yang satu ini. Dia nggak pernah ngerasain perasaan apapun, termasuk rasa senang. Bahkan pas anaknya baru lahir, dia nggak ngerasa terharu. Oke, Mas Caleb ngerasa kayak gitu bukan karena dia tokoh anime yang selalu dingin, tapi karena dia emang punya kondisi khusus. Namanya Alexithymia. Terima kasih Google Translate, pengidapnya itu jadi bakal sulit ngekspresin dan ngenalin emosi. Tapi mereka tetap bisa ngerasain sensasinya di tubuh. Misalnya, keringat ngucur dan dada berdebar, tapi mereka nggak ngerasa takut. Atau kayak pengakuannya Mas Caleb, dia cuma ngerasa kakinya berat dan mukanya panas pas lagi nikah. Nggak ngerasain kebahagiaan sama sekali. Ibarat kayak kena penyakit yang bikin lidah mati rasa, yang ngerasa cuma-cuma hambar padahal orang lain udah ngerutin muka gara-gara keaseman. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Ada beberapa dugaan soal penyebabnya. Bisa jadi karena ada kelainan di bagian otak yang dalin emosi ini, aktivitasnya lebih rendah dan volumenya juga lebih kecil. Terus bisa juga karena hormon yang gak seimbang, bahkan faktor genetik. Tapi selain itu, ada juga penelitian nyebutin kalau kondisi ini tuh berhubungan sama trauma masa kecil. Ya, otak dan sistem saraf anak yang ditelantarin bisa jadi berubah dan bikin dia jadi nggak bisa ngerasain emosi ketika udah dewasa. Tapi sampai sekarang, para ahli masih nyari tahu penyebab kondisi ini. Sayangnya sampai sekarang belum ada obat atau solusi untuk ngatasinnya.
Salah satu penyebabnya itu karena kondisi ini sering muncul bareng sama gangguan lain. Misalnya gangguan kecemasan atau gangguan kepribadian. Bahkan setengah populasi orang dengan gangguan autis juga ngalamin kondisi ini. Tapi banyak pengidapnya termasuk Mas Caleb yang ikut terapi buat ngenalin perasaan. Jadi setiap ada kejadian di tubuh, dia berusaha buat nyari tahu ini tuh sebenarnya emosi apa. Terus dia baru bisa ngasih respon yang sesuai. Dan pada akhirnya sama kayak rasa makanan yang lidah kita rasain, emosi juga punya peran penting dalam kehidupan kita. Dan kalau kata ilmuwan ini, perasaan ada buat ngebantu kita ngambil keputusan hidup yang penting. Nggak cuma emosi positif kayak senang dan bahagia, emosi negatif juga penting buat dirasain. Karena mirip rasa sakit, mereka ngasih sinyal kalau ada masalah. Dan tanpa mereka semua, hidup kita mungkin bakal hambar kayak nasi putih dingin. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, Kak Putri, Kak Aji, ada loh orang yang tidak bisa merasakan emosinya, ya kan? Iya. Nah, daripada Kak Cila sama Kak Putri sedih, mending kita treatment baik di Pramita. Boleh juga. Yuk. Tapi pemirsa PAL TV, jangan kemana-mana, tetap di Ngapo Ma Itu. Enaknya Mbak. Ini memang setiap treatment tuh selalu dapat massage pijatnya tuh untuk kepala tuh enak-enaknya kayak ini ya Mbak ya. Dapat Kak, untuk treatment untuk kepala itu dari Krimbat, Hairmax sama Hairspa dapat juga kepala, pinggul, sama tangan. Buat pemirsa PAL TV yang pening pala, yang ngerasa gersang, hidupnya palanya anak metu api, langsung cus ke Pramita Beauty Salon dan nikmati Krimbatnya. Mantap nih pijitan mbaknya, top. Kak Putri, Kak Putri treatment apa? Ini kita hair spa ya Kak ya. Oh, Kalau hair hair spa. spa wanginya loh Cila dari Iya, tadi. krimnya. Ini juga recommended buat pemirsa PAL TV yang pengen nyalon ya Cila ya. Iya, benar, Yang Nia. pengen nyalon habis dari capek kuliah, Bener. begawe, sekolah, bisa langsung ke sini. Deket Kak sama sekolah Cila di sini. Wah, benar. Tempatnya di mana Cila? Di Jalan Demang, tepatnya di belakang stasiun LRT. Maknya di sini. Strategis ya? Iya. Jadi abis kita dari kuliah, begawe, sekolah, langsung ke sini Cila. Kapan-kapan Cila ajak kakak lagi ke sini. Kalau ada promo. Bella Kak kalau bisa Iya. tiap hari. Nah, pemirsa PAL Jangan TV panjangin sih. sambil menunggu Normal hair spa-nya kita juga dapat membuat hair apa ini Nail art. nail art ya, nail art atau ini Mani-pedi. pedi di sini juga. Pokoknya lemaknya di sini. Kalau kakak di sini pakai fake nail. Oh, fake nail. Oh, lemaknya. Cak mana Kak?
Mantap nih Cila. Iya kan. Nah, pemirsa Pal TV, untuk hair spa di sini juga ada free massage, pokoknya enak, maknya Seger. Iya, bikin fresh, mantap, melek. Keluar angin-angin topan dari hiruk pikuk ibu kota Sumsel ini. Bener nih. Nah, kalau Kak Putri lagi pengen pakai fake nail karena kukunya udah burik ya. Iya. Jadi seburik-buriknya harus kuku harus tetap on. Kita lihat nanti hasilnya. Nah, jadi ini pemirsa Pal TV hasil mani nails Cila, lucu banget, kayak berkilau seperti itu. Shimmering splendid. Shimmering Lala, tidak salah nih pilihan Cila ke Iya, sini. bener kan, Kak? Tunjukin, Kak. Abis dari sini langsung dapet cowok yang nggak mayar di salon. Ya Allah. Bagus nih ya nail art. Ini Jadi, mani ya. Iya, ini manicure. Manicure, Ini ini nail nail art. Jadi Putri itu pakai fake nails ya buat pemirsa Pal TV yang kukunya pendek, burik ya. Langsung deh pakai fake nails yang ada di Pramita Beauty Salon. Kalau Cila ini natural aja, cuman diubah jadi lebih bagus Buat lagi. buat yang nggak seneng aneh-aneh atau gimana di bawah kukunya tuh langsung gitu. Nah, ini posisinya sudah dikasih vitamin lebih berkilau pemirsa. Iya, lebih sehat, lebih fresh. Kan? Nanti kita tunggu after kita ini ya Iya. hair spa Hair spa. dan agar lebih wow. Dan menyala. See you. Cila, kakak perhatikan ya dari tadi di sini tempatnya tuh adem, lemak, nyaman, estetik, pokoknya segala macamnya buat nyamannya. Tidak sedih Cil. Ya pula lah, Kak, tempat Cila nih ya nggak pernah salah. Oh iya, Kak, apa sih skibidi itu? Apa itu? Nah, itulah Cila galak-galak nonton TikTok. Kakak nih belajar bahasa-bahasa dari TikTok tuh lah, bahasa-bahasa baru tuh. Beneran nian itu, Kak, itu kan juga istilah baru. Dan juga ada ulasan ngapo anak sekarang tuh seneng nian pakai ulasan-ulasan Kak Putri ini. Oh, emang ada yang kayak tuh? Penasaran Iya, penasaran nggak Kak Putri? Nah, pemirsa langsung bayar kita lihat ulasannya di ngapo mak itu. Sering lihat kata ini? Atau istilah ini? Atau ini? Atau mungkin ini? Atau ngaku aja kalian juga make istilah-istilah tadi? Ya, jadi kenapa anak muda itu suka banget bikin istilah baru? Oke, salah satu alasan anak muda suka pakai istilah baru itu ya sesimpel karena ngikutin tren. Atau bisa juga karena istilah-istilah baru ini emang dianggap lebih pas buat nyampein sesuatu dan ekspresiin perasaan tertentu. Nah, alasan kenapa manusia ngikutin tren itu karena manusia punya kebutuhan sosial buat ngerasa jadi bagian dari kelompok. Dan khususnya buat anak muda, ngikutin tren bisa jadi cara buat nge-explore diri dan nge-ekspresiin identitas. Tapi terus, kenapa sesuatu itu bisa jadi tren dan akhirnya diikutin? Alasannya itu bisa macam-macam. Yang paling sering kita lihat mungkin karena ada orang terkenal yang ngelakuin sesuatu terus diikutin sama banyak orang. Tapi tren juga bisa bermula dari gerakan politik. Misalnya kayak tren rambut kayak gini yang muncul gara-gara gerakan demo atas hak sipil orang-orang kulit hitam di Amerika. Rambut dibiarin tumbuh secara natural. Tren juga bisa muncul karena sesuatu benar-benar ngubah hidup seseorang. Misalnya kayak teknologi. Nah, penyebaran tren diperkuat karena kita juga bisa punya bias pola pikir satu ini. Ketika sadar kalau ada sesuatu yang unik atau baru, kita ngerasa semua orang juga ngikutin sesuatu itu. Makanya kita jadi ngerasa takut ketinggalan hal penting sehingga turun terjun ke dalam tren alias FOMO. Dan ya, ini juga istilah baru yang mungkin sering kita pakai. Sebenarnya ada lagi yang menarik. Gini, ada beberapa alasan kenapa istilah baru ditemuin. Mulai dari ada teknologi baru, ada kata berbahasa asing yang masuk dalam sehari-hari kita, atau bahkan iseng doang.
Iya, kayak contoh salah satu istilah di awal video tadi. Apa coba artinya? Dia nggak punya arti yang tetap, bahkan bisa dikategoriin sebagai kata semu, bukan beneran sebuah kata. Kata semu udah ada dari zaman dulu dan dibuat gara-gara iseng atau emang salah ketik. Contohnya kayak kata ini yang masuk ke kamus gara-gara penulisnya nggak ngeh kalau ada spasi di antara hurufnya. Oke, cukup sampai di sini aja videonya. Yang penting jangan sampai keterusan main internet sampai lupa kalau di luar sana ada rumput yang nunggu untuk disentuh. Dan seperti biasa, terima kasih. Dalam kehidupan kita, dan kalau kata ilmuwan ini, perasaan ada buat ngebantu kita ngambil keputusan hidup yang penting. Nggak cuma emosi positif kayak senang dan bahagia, emosi negatif juga penting buat dirasain. Karena mirip rasa sakit, mereka ngasih sinyal kalau ada masalah. Dan tanpa mereka semua, hidup kita mungkin bakal hambar kayak nasi putih dingin. Dan seperti biasa, terima kasih. Cak Mano, Kak Putri, Kak Cila, sudah treatment ya? Mantapnya. Dai langsung Cuman hasilnya? langsung cute. Oh, alhamdulillah. Pokoknya jadi lebih fresh dan menyala. Terus recommendednya buat seluruh pemirsa Pal TV yang pengen lebih wow, lebih moncer lagi auranya, nah ke Pramita nih lah. Hanya di Pramita Beauty Salon aja bisa. Jadi Kak Aji, Cila, tanya apa sih rencana ke depan dan harapan Kak Aji ke depan untuk Pramita Beauty Salon ini, Kak Aji? Jadi kalau untuk harapan kita ke depan, pastinya kita pengen selalu memberikan kualitas treatment yang terbaik. Dan yang paling penting, ke depannya kita pengen ada di seluruh Indonesia buka cabang. Amin. Amin. Gabung ya Gak Kak. luar negeri juga Kak, luar angkasa juga Kak. Amin, Indonesia kita, dulu, Kak. Kita selusuri semua Siap, Indonesia. Planet Namek ya? Au. Planet Namek. Ya karena berkualitas tapi harga yang murah tadi jadi memang recommended ya Pramita itu. Jadi untuk pemirsa Pal TV yang ingin treatment berkualitas tapi harganya affordable, itu bisa langsung datang ke Pramita Beauty Salon. Apa nama Instagramnya Kak? Nama Instagramnya Pramita Eyelash. Pramita Eyelash. Oke. Alamatnya di mana Be? Ada di mana Be? Pramita nih? Alamat kita ada di cabang Demang, cabang Pelaju, cabang Maskarebet, cabang Bukit, cabang Patal Putri, dan sekarang baru launching di Jambi. Wih, jadi 6 cabang ini boleh pemirsa datangi dan semoga kami doain juga semoga Pramita bisa berkembang lagi dan Amin. menyusuri ke Amin. seluruh Indonesia. Oh iya, lupa, untuk pemirsa Pal TV, harga treatment di Pramita ini hanya mulai dari Rp3.000 ya. Iya, treatmentnya hanya mulai dari Rp3.000. Dan cara kesini mumpung lagi banyak yang promonya. Jangan sampai ketinggalan pemirsa. Nah pemirsa Pal TV tadi Cila sama Kak Putri ini sudah mencoba treatment yang sangat wow, best banget di Pramita Beauty Salon. Kayak cream bath, hair nail spa, art. terus juga mani pedi. Pokoknya proof banget di salon ini. Tentunya masih banyak banget episode selanjutnya bersama Cila dan Kak Putri. Jadi Cila dan Kak Putri pamit undur diri dulu. Dan juga makasih buat Kak Aji. makasih Kak Putri, makasih Kita Kak Cila. sudah diizinkan untuk treatment di Pramita. Ya. Bisa Diskon Kak Yang penting Diskon Kak Yang penting puas dengan hasilnya. Pasti diskon. Best. Oke. Jadi pemirsa Pal TV, kalau ditanya ngapa presenternya Ma itu, Jawabnya Ma inilah kami. Bye bye.